Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat kita semuanya. Gimana kabarnya sobat Wak Bejo ya? Semoga kabarnya selalu sehat ya. Semoga kita selalu dalam keadaan segar bugar sehingga kita boleh melakukan aktivitasnya seperti biasa. Di sini saya kembali ingin menjawab suatu pertanyaan dari sahabat subscriber maupun netizen ya, daripada Indonesia negara tercinta saya. Bahwasanya beliau ini menanyakan kembali bahwasanya sampai kapankah Mas Bejo ini kerja di Malaysia ya. Mungkin sebenarnya susah sekali untuk saya menjawab, sebab saya memang sudah lama ya kerja di Malaysia, dan memang untuk arah kedepannya memang saya pribadi belum pasti lagi mau sampai berapa tahun lagi saya di Malaysia. Selagi permit kerja saya masih boleh diperpanjang, dan ketika nanti tidak boleh diperpanjang dan umur saya masih memadai untuk membuat permit kerja lagi, insya Allah kemungkinan besar saya masih akan bertahan bekerja di Malaysia ya sahabat. Sebab meskipun seseorang itu kerja lama, seperti inilah contoh, misalkan kita kerja di negara kita ya, meskipun kita ada duit ataupun ada sedikit simpanan, tapi kita juga memerlukan pekerjaan itu, bukannya kita tidak menginginkan bekerja lagi. Saya memahami pertanyaan itu, intinya kapan mau pulang ke negara Indonesia, lepas itu kerja di kampung halaman ataupun membuka bisnis dan lain sebagainya. Tetapi untuk menurut saya pribadi itu masih jauh ya sahabat. Sebab anak-anak saya itu masih kecil. Yang pertama itu masih usia dalam 13 tahun, dan anak saya yang nomor 2 itu sekitar 2 tahun. Dan ketika anak itu sudah melangkah ke jenjang sekolah, tentunya banyak biaya ataupun pengeluaran yang harus dipersiapkan ya sahabat. Terlebih lagi jika anak nanti mempunyai cita-cita dan keinginan yang tinggi, misalkan mau masuk university ataupun universitas gitu ya, itu tentunya akan memerlukan uang yang banyak. Dan bagi saya, ketika masih boleh bekerja di Malaysia ini adalah suatu peluang ya, suatu peluang yang memang harus saya manfaatkan betul-betul. Sebab saya pernah dalam lingkup terkurung, intinya tidak dapat masuk Malaysia dalam 1,5 tahun atau berapa ya, itu masa pandemi itu ya sahabat. Dan saya di kampung halaman pun tidak mampu berbuat apa-apa, dan kedua duit yang ada, tabungan itu pun sampai terkikis ataupun terkuras habis ya sahabat. Memang saya sembari kerja juga di kampung halaman, bukan tidak kerja, tetapi ketika saya bekerja itu hanyalah kerja kerja kasar saja, dan gajinya pun cukup buat saya makan keperluan sehari-hari saja, dan tidak mampu ataupun tidak bisa ada sebagian yang bisa disimpan ya sahabat. Maka dari itu saya harus berpikir 1000 kali jika harus memang berhenti daripada kerja di Malaysia. Kalau menurut saya selagi di Malaysia ini masih senang, masih nyaman, dan masih boleh cari rezeki halal, tentunya saya akan mempertahankan. Sebab dari Malaysia Indonesia ini pun tidaklah jauh sangat loh. Daripada Malaysia ke kampung halaman saya itu tak sampai 1 hari naik pesawat terbang itu udah sampai. Lagipun saya pun tiap-tiap tahun juga balik kampung, bukannya tak balik kampung langsung kan. Saya sering pulang kampung juga. Dulu masa sebelum pandemi pun saya terkadang 1 tahun itu boleh 2 kali pulang ya, dalam masa 5 bulan sekali itu pulang. Jadi memang sayang juga kalau harus meninggalkan terus peluang kerja di Malaysia ya sahabat. Sebab walaupun kerjanya kasar, di Malaysia ini tiap-tiap bulan mampu menyisihkan ataupun menabung ya sahabat, daripada hasil jeripaya kerja saya setiap bulannya.
meskipun tidak banyak, misalkan saya mampu menyisihkan menabung dalam 1.500, itu di luar keperluan saya, keperluan istri, anak-anak, itu kan kalau dikumpulkan dalam 1 tahun juga banyak juga, hampir 15.000 kan duit Malaysia. Kalau duit Indonesia hampir 50 juta per tahunnya, kan ya lumayan gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri mungkin orang yang seperti saya, dalam tanda kutip, tidak berpendidikan, tidak ada kemahiran, untuk mendapatkan uang dalam 1 tahun segitu memang boleh katakan susah ya. Kecuali memang kalau ada modal, ada bisnis dan lain sebagainya, itu lain cerita lah. Tetapi kalau untuk orang yang berkemampuan seperti saya pribadi memang masih berat di kampung halaman. Bukan tidak mau untuk bekerja di kampung halaman, kembali ke negara terus, itu mana ada, pasti mau. Namanya hidup berkumpul bersama anak, istri, keluarga tercinta, itu mana yang tidak mau kan. Apatah lagi jauh seperti ini yang hari-hari cuma video call dan lain sebagainya, pasti tidak ada yang mau lah orang yang terpisah dengan keluarga tercinta. Hanya seorang perantau sajalah yang mampu merasakan. Kalau untuk di Malaysia sendiri memang sudah teramat sangat nyaman saya ya. Bahkan jika ada yang berkomentar miris tentang Malaysia pun, saya sedikit juga ada rasa tidak terima, sebab di sini adalah boleh katakan tumpah keringat saya. Disinilah periuk nasi saya, dan disinilah tempat saya mencari rezeki untuk memenuhi keperluan keluarga saya di kampung. Jadi harap-harap para netizen baik dari Malaysia maupun Indonesia saling menjaga tali silaturahmi yang baik, saling menjaga komentar yang baik. Jika memang tidak suka, mungkin lebih baik adalah diam, tidak perlu meluahkan perkataan yang tidak baik ya sahabat. Sebab banyak perasaan atau hati yang perlu dijaga. Ketika kita komen yang negatif tentang Indonesia maupun Malaysia, tentunya akan menyangkut daripada penduduk ataupun masyarakat negara tersebut. Begitu kalau menurut saya. Oke, mungkin konten saya gitu aja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ada tersilap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya, agar channel saya bisa selalu berkembang dan bisa menghasilkan pundi-pundi rezeki. Amin ya robbal alamin.